HP flagship resmi terbaik saat ini, ya Samsung S23 series. Gimana? Setuju nggak? Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik Samsung S23 series. Nah, versi yang gue pegang ini adalah versi yang plus ya. Yang kata orang-orang tuh versi yang paling nggak laku dan nanggung. Karena dia itu ada di tengah-tengah dari S23 series. Yang bikin nanggung itu adalah menurut gua ya ada di harganya ya. S23 biasa harganya mulai di 13 juta untuk storage paling rendah 128 GB. S23 Ultra harganya mulai di 20 juta untuk storage 256 GB. Nah, buat S23 Plus ini harganya ada di tengah-tengah 16 juta untuk storage 256 GB. Nah, buat orang-orang yang mau beli S23 series, biasanya mereka akan lebih pilih ke S23 biasa atau langsung ke S23 Ultra sekalian. Kebetulan gue bukan dari orang-orang kebanyakan itu ya, jadi gue lebih milih si S23 Plus. BTW punya gue ini yang 512 GB. Waktu kemarin PO, gue PO yang 256 GB. Cuma karena lagi promo, jadi dia dapat free upgrade ke 512 GB. Oke, sekarang kita mau ngomongin masalah desain. Jujur gue lebih suka di S21 atau di S22 series ya. Menurut gue untuk frame kameranya lebih keren aja gitu, menyatu ke bagian body. Tapi bukan berarti di S23 ini desainnya jelek ya. Tapi lebih generic gitu menurut gua. Karena dari HP entry level sampai ke flagship ya desainnya mirip. Si Samsung di tahun 2023 ini ya desainnya ya begini semua gitu. Jadi untuk S21 dan S22 series menurut gua desainnya itu lebih premium. S23 Plus secara keseluruhan desainnya flat ya. Mengkotak gitu tapi pinggirannya masih nggak terlalu tajam kayak versi ultranya. So far masih tetap cakep sih desainnya. Sekarang kita ke bagian layarnya. Dynamic AMOLED 6,6 inch Full HD Plus dengan 120 Hz dan refresh rate-nya itu dynamic ya, dari 24 Hz sampai ke 120 Hz. Tergantung dari kontennya. Dia juga udah ada HDR10 Plus. Buat tingkat kecerahannya bisa sampai ke 1750 nits untuk peak brightness-nya. Kaca depan dan belakangnya dilapisi Corning Gorilla Glass Victus 2. Buat real life, kualitas layarnya udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Walaupun speknya masih kalah dari yang versi Ultra, tapi kualitasnya menurut gua tetap yang terbaik di antara flagship merek lain. Warnanya vivid banget, khas AMOLED-nya Samsung ya. Dipakai buat nonton sumpah, enak banget di mata. Hitamnya pekat dan warna lainnya tuh sungguh memanjakan mata banget. Sekarang kita lanjut ke bagian performa ya. Semua seri Samsung Galaxy S23 series dikasih chip yang sama, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Yang clock speed-nya itu dinaikkan sedikit dari yang versi normal. Gua tes pakai Antutu, skor yang didapat cukup impresif ya, di angka 1,1 jutaan. Pas gua main Mobile Legends, ini sebenarnya agak sedikit aneh ya. Gua pakai 3 bulanan buat main Mobile Legends, ya udah pasti nggak usah ditanya lah ya, pasti lancar banget. Tapi settingannya itu rada aneh gitu, refresh rate-nya cuma mentok di high aja. Gua nggak tahu mesti nunggu updatean lagi atau mesti diapain lagi supaya settingannya itu bisa muncul yang ultra. Secara Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, masa iya sih nggak bisa settingan Mobile Legends di refresh rate ultra. Buat PUBG M juga lancar banget ya. Settingannya mulai dari smooth extreme sampai ke HDR extreme. Cuma buat yang smooth 90 fps-nya belum ada ya. Buat main Genshin Impact, gua setting di highest 60 fps. Ketika gua main selama 20 menit lumayan lancar ya, dengan fps terendah masih di 35 fps dan rata-rata masih di 50 fps. Tapi suhunya ya lumayan hangat sih, di 45 derajat. Buat baterainya sendiri, S23 Plus ini punya baterai 4700 mAh. Yang dari pemakaian ala gua sehari-hari, yang lebih banyak dipakai chatting, sosmed, game ringan sesekali, screen on time maksimal yang pernah gua dapet ada di 7,5 jam.
Itu dengan sebagian besar pakai WiFi, dual SIM, dan AOD-nya nyala ya. Menurut gua buat kelas flagship bisa dapat SOT di sekitaran 7 jam udah bagus banget ya. Paling kekurangannya menurut gua kadang dipakai aktivitas ringan aja macam sosmed. Layar bagian atasnya itu udah berasa anget ya. Dan charger juga menurut gua cukup ketinggalan dari kompetitor lain yang udah ngasih 120 watt. Sedangkan si S23 series ini mentok di 45 watt dan juga nggak dapet charger ya dalam paket pembelian. Sekarang kita bahas kameranya. S23 Plus ini punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di bagian belakangnya ada lensa wide 50 megapiksel dengan OIS, lensa tele 10 megapiksel dengan OIS juga, dan lensa ultra wide 12 megapiksel. Kamera depannya ada 12 megapiksel dengan autofocus. Buat hasil foto kamera belakangnya udah bagus banget lah ya buat ketiga lensanya. Hasil ketiga lensanya sangat bisa diandalkan dan kualitasnya tuh nggak jomplang antara lensa utama, lensa ultra wide, dan lensa telenya. Buat foto telenya, maksimum hybrid zoomnya ada di 30 kali. Buat hybrid telenya menurut gua masih lumayan ya hasilnya di 10 kali atau di 20 kali. Tapi kalau di 30 kali ya mendingan sih dipakai kalau lagi butuh aja ya. Buat kamera depannya hasilnya juga bagus ya. Sudutnya juga lumayan lebar, jadi kalau kalian yang suka foto rame-rame ya, foto yang didapat lumayan luas ya. Buat foto di malam hari, hasilnya juga masih bagus. Walaupun terkadang terlihat lebih terang dari aslinya ya. Kalian bisa langsung cek aja sampel-sampel fotonya. Dan gimana menurut pendapat kalian? Apakah hasil fotonya udah cukup oke? Coba komen di bawah ya. Ini adalah contoh perekaman dari kamera S23 Plus di resolusi 4K 30 fps. Untuk kamera belakangnya mentok sampai 8K 30 fps. Bisa 4K 60 fps juga, tapi kalau buat ganti-ganti lensa dia mentoknya di 4K 30 fps, jadi dia bisa langsung ganti ke lensa ultrawide atau langsung ke tele, bisa juga ganti ke pan seperti ini. Oke, bawa jalan sedikit kamera belakangnya. Kalau buat yang 4K 60 fps cuma bisa ganti dari kamera belakang ke kamera depan ya, tapi nggak bisa ke ultrawide dan telenya. Oke, gimana dynamic range-nya? Habis ini kita cobain yang 8K ya, seberapa stabil hasil kameranya. Oke. Ini hasil perekaman S23 Plus di 8K 30 fps. Gimana, apakah ada
penurunan kualitas untuk dynamic range. Ini sambil gue bawa jalan handheld ya, jadi nggak pakai gimbal. Jalan juga jalan santai aja. Gimana, apakah stabil? Kalau dilihat dari viewfinder sih lumayan stabil 8K-nya. Setelah ini kita mau coba untuk kamera depannya ya. Ini contoh perekaman kamera depan di 4K yang 60 fps. Ini bisa kita ganti langsung ke kamera belakang, tapi nggak bisa ke kamera ultrawide dan telenya. Jadi cuma bisa kamera depan. Dan gimana hasilnya di 4K 60 fps, dynamic range-nya apakah oke? Ini kalau gue lihat stabil banget ya. Di 4K 60 fps nya, dynamic range nya di viewfinder juga lumayan oke. Ini cukup trik banget. Lihat di backlight masih kelihatan awan putih-putihnya. Coba gimana pendapat kalian mengenai kamera belakang yang tadi dan juga kamera depannya? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Buat perekaman videonya di malam hari pun masih tetap stabil dan hasilnya masih bagus banget. Oke, sekarang kita mau bahas fitur lain-lain yang ada di HP ini yang menurut gua itu sangat penting ya. Mulai dari wireless charging, ya harus ada lah ya di HP flagship. Reverse wireless charging, IP68, NFC. Kalau HP flagship nggak ada NFC sih kebangetan lah ya. Stereo speaker yang menurut gua bagus banget sih. Bassnya kedengeran, jadi nggak cuma kenceng doang ya. Ultrasonic fingerprint yang kencang juga speed unlocknya. Terakhir kita mau bahas softwarenya. Samsung S23 Plus ini waktu pertama kali dinyalain udah pakai One UI 5.0 dengan Android 13. Yang kedepannya katanya bakal dapet support software yang lumayan panjang ya. Untuk Android itu sampai 4 tahun, jadi sampai Android 17. Dan juga 5 tahun security update. Buat support software ini menurut gua cukup penting ya. Terutama buat kalian yang biasa pakai handphone dalam jangka waktu yang panjang. Karena cukup males ya menurut gua kalau baru pakai handphone 2 tahun ataupun 3 tahun tapi software itu udah mandek. Kemudian One UI 5 juga fiturnya bejibun ya. Bisa Dex Mode dan banyak banget lah fiturnya. Apalagi sekarang Good Lock juga udah resmi di Galaxy Store Indonesia. Jadi kalian bisa lebih memaksimalkan HP Samsung Galaxy kalian. Tampilan antar mukanya juga bersih dan responsif. Gue pribadi suka banget sama antar muka si One UI ini. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya ya. Menurut gua Samsung S23 Plus ini walaupun cuma dijadikan jembatan ya biasanya buat perantara antara S23 versi reguler dengan S23 Ultra, tapi menurut gua ini cukup layak buat dibeli ya kalau ada duitnya. Tapi menurut gua HP ini layak dibeli kalau kalian mau flagship dari Samsung tapi nggak butuh S Pen, nggak butuh layar lengkung, nggak butuh kamera tele 10 kali, nggak suka layar yang terlalu gede ya.
Tapi nggak mau juga pakai versi standarnya karena layarnya yang terlalu kecil. Dan yang berasa buat gua sih versi Plus ini ada di baterainya. Maka versi Plus ini dari S23 layak jadi pertimbangan kalian. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk review dari Samsung Galaxy S23 Plus ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh langsung drop komen aja di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!